Kompensasi. Pengertian kompensasi secara umum adalah segala sesuatu yang diterima seseorang, baik berupa fisik maupun non-fisik, dan harus dihitung serta diberikan kepada seseorang. Kompensasi adalah semua pendapat yang berbentuk uang, barang langsung, atau barang tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan dan jasa yang diberikan pada perusahaan. Pengertian kompensasi tersebut lantas diberikan kepada seseorang dengan tujuan memberikan rangsangan atau motivasi kepada tenaga kerja atau karyawan untuk lebih meningkatkan prestasi kerja. Selain meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produksi atau dalam pekerjaan, oleh sebab itu, apabila kompensasi diberikan secara tepat dan benar, maka para karyawan dan tenaga kerja yang bekerja lebih puas, termotivasi, dan merasa dihargai. Kemudian mereka akan bekerja sesuai atau bahkan mencapai sasaran dan target organisasi. Pengertian kompetensi. Kompetensi adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu, sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Pendapat lain mengatakan arti kompetensi adalah suatu keterampilan, pengetahuan, sikap dasar, dan nilai yang terdapat dalam diri seseorang yang tercermin dalam kemampuan berpikir dan bertindak secara konsisten. Dengan kata lain, kompetensi tidak hanya tentang pengetahuan atau kemampuan seseorang, namun kemauan melakukan apa yang diketahui sehingga menghasilkan manfaat. Menurut Jack Gordon, pada tahun 1998, ada 6 aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga kemampuan, yang keempat nilai, yang kelima sikap, yang keenam minat. Kompensasi berbasis kompetensi. Kompensasi berbasis kompetensi adalah salah satu unsur penentu upaya peningkatan kinerja organisasi dan penyediaan tenaga kerja yang memberikan perspektif yang lebih tajam dan spesifik terhadap pekerja dan pekerjaannya. Peningkatan kinerja SDM yang pertama dengan memperbaiki sistem pemberian kompensasi, sedangkan yang kedua melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya. Kompensasi bukan hanya penting bagi karyawan saja, melainkan juga penting untuk organisasi itu sendiri. Program kompensasi merupakan pencerminan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia. Bila organisasi tidak memperbaiki kompensasi bagi pegawainya, maka organisasi tersebut lambat laun kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Fungsi pemberian kompensasi. Yang pertama, pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Fungsi ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang baik pada karyawan yang berprestasi baik akan mendorong para karyawan untuk bekerja dengan baik dan lebih produktif. Yang kedua, penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Dengan pemberian kompensasi yang tinggi kepada seorang karyawan mengandung implikasi bahwa organisasi akan menggunakan tenaga karyawan seefektif dan seefisien mungkin. Yang ketiga, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat alokasi dan penggunaan sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan secara efisien dan efektif tersebut. Maka dapat diharapkan pemberian kompensasi tersebut secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut adil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Konsep kompensasi berdasarkan 3P ada 3. Yang pertama, pay for position atau bayar untuk posisi, gaji berdasarkan posisi atau pekerjaan. Membayar karyawan untuk pekerjaan yang ditugaskan terlepas dari keterampilan yang mereka miliki. Yang kedua, pay for person atau bayar untuk orang. Orang dibayar berdasarkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi. Yang terakhir, pay for performance atau bayar untuk kinerja. Pembayaran berbasis kinerja adalah sistem penghargaan keuangan untuk karyawan di mana sebagian atau semua kompensasi mereka terkait dengan bagaimana kinerja mereka dinilai terhadap kriteria yang ditetapkan. Tahapan-tahapan dalam membangun kompensasi berbasis kompetensi. 1. Mengidentifikasi faktor-faktor utama. Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan, kompetensi perorangan,
yang menghasilkan performansi dan hasil performansi tersebut untuk setiap level dalam kelompok kerja. Yang kedua, menentukan presentasi relatif. Menentukan presentasi relatif untuk total kompensasi yang diberikan oleh organisasi untuk peran jabatan, kompensasi personil, dan hasil performansi. Pengajian berbasis kompetensi dapat merupakan kesatuan dari satu atau dua jenis program pengajian. Misalnya, pengajian yang berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan dan pemberian kompensasi yang dilihat dari keahlian yang dimiliki oleh karyawan. Contohnya, koki yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana memasak yang baik dan memiliki keterampilan untuk memasak yang lebih enak, layak untuk mendapatkan kompensasi yang lebih baik dibandingkan dengan seorang koki yang hanya bisa masak yang dengan baik saja, namun rasanya kurang enak. Beberapa indikator yang menunjukkan sebuah sistem kompensasi karyawan berbasis kompetensi di jalan organisasi menurut Destler 2007 yaitu: 1. Kompensasi karyawan berbasis kompetensi mendasar pengajian terhadap jangkauan, kedalaman, dan jenis keahlian serta pengetahuan. Lain pengajian didasarkan kepada keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi. Yang kedua, kompensasi karyawan berbasis kompetensi membayar karyawan berdasarkan apa yang dapat mereka lakukan meskipun saat ini mereka sedang tidak harus melakukan pekerjaan. Yang ketiga, kompensasi karyawan berbasis kompetensi karyawan yang berpengetahuan lebih. Yang keempat, kompensasi karyawan berbasis kompetensi berorientasi kepada peningkatan kinerja karyawan dan kinerja organisasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.